Pernah kepikiran nggak gimana sebuah pena bisa jadi saksi atas keagungan? Dan sebaliknya, gimana sebuah kebun bisa jadi cerminan kesombongan manusia? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu surah yang luar biasa banget dari Al-Quran yang pakai cerita atau perumpamaan yang muat buat ngebahas soal karakter, kesombongan, dan juga keadilan Tuhan. Surah ini tuh mulainya unik banget. Bukan dengan sebuah pernyataan, tapi langsung dengan sumpah. Sumpah yang misterius sekaligus kuat. Nun, demi pena. Ini tuh langsung ngasih suasana yang dalam banget. Seolah-olah kita diajak buat menghargai kekuatan ilmu dan tulisan, bahkan sebelum pesannya diungkap. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat gimana pena itu jadi simbol pembelaan. Terus kita masuk ke inti ceritanya, kisah pemilik kebun. Habis itu, kita bakal ambil pelajaran dari kehancuran yang mereka alamin dan ditutup dengan pesan tentang penghakiman dan kesabaran. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama ini langsung to the point. Surah ini dibuka dengan menyapa langsung Nabi Muhammad buat ngebela beliau dari tuduhan-tuduhan yang, ya cukup berat, yang dilontarkan sama para penentangnya waktu itu. Terus gimana cara surah ini ngejawab tuduhan gila itu? Keren banget caranya. Bukan dengan debat kusir, tapi langsung dengan 3 penegasan yang kuat. Pertama, kenabianmu itu karunia Tuhan. Kedua, pahalamu itu abadi. Dan yang paling penting, yang ketiga, karaktermu itu luhur banget. Ini bukan sekedar bantahan, tapi ini penegasan identitas yang kokoh. Nah, di sini nih kontrasnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada karakter yang luhur. Tapi di sisi lain, kita disuguhin dasar sifat negatif para penentangnya, tukang sumpah, pencela, penyebar fitnah, penghalang kebaikan. Benar-benar perbandingan antara terang dan gelap. Nah, untuk nunjukin betapa bahayanya sifat-sifat negatif tadi, surah ini nggak cuma berteori, kita diajak masuk ke sebuah cerita. Dimulai dengan kalimat, sungguh kami telah menguji mereka, kita langsung ditarik ke dalam sebuah perumpamaan yang kuat banget tentang kesombongan dan akibatnya. Coba deh bayangin situasinya. Ada sekelompok pemilik kebun yang udah terobsesi banget sama keuntungan. Mereka bikin rencana yang sistematis buat ngambil semua hasil panen buat diri mereka sendiri. Mereka lupa satu hal yang paling penting, rasa syukur dan kewajiban buat berbagi sama yang butuh. Lihat deh cara mereka beraksi. Rencana mereka itu bukan cuma soal bisnis, tapi udah masuk ke ranah moral. Mereka bisik-bisik, main rahasia-rahasiaan, didorong oleh keserakahan buat nyimbun harta, dan secara sadar nutup pintu buat orang miskin. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Mari kita lihat gimana akhir dari rencana serakah mereka, dan gimana surah ini dengan cemerlang banget ngegambarin tema utama tentang konsekuensi. Justru pas mereka lagi enak-enaknya tidur, mungkin lagi mimpin panen besar mereka, sebuah intervensi ilahi datang tanpa suara. Bahkan sebelum mereka sempat ngelaksanain rencana egois mereka, takdir udah nentuin jalannya sendiri, benar-benar di luar kendali mereka. Paginya, pas mereka datang, yang mereka temuin bukan kebun subur yang siap panen, tapi pemandangan yang bikin syok. Kebun itu jadi hitam legam, hangus, seolah-olah malam gak pernah pergi dari situ. Apa yang tadinya jadi simbol kemakmuran, sekarang jadi monumen dari keserakahan mereka. Reaksi pertama mereka, ya jelas kaget, gak percaya. Ini gak mungkin, kita pasti nyasar. Gitu mungkin pikir mereka. Tapi, kebingungan itu cepet banget berubah jadi kesadaran yang pahit. Mereka sadar, ini bukan kecelakaan biasa. Dan di tengah puing-puing kebun itulah, drama manusiawi terjadi. Momen kehancuran ini memicu segalanya. Ada yang paling bijak di antara mereka yang ngingetin, terus mereka rame-rame ngaku salah, mulai saling salah-salahan, sampai akhirnya muncul secercah harapan yang terlambat buat dapat pengampunan dan kesempatan kedua. Oke, kisah kebun tadi itu bukan cuma dongeng pengantar tidur ya. Disinilah kerennya surah ini. Cerita spesifik tadi itu jadi jembatan ke pesan yang jauh lebih besar. Pesan universal tentang keadilan, pilihan, dan takdir manusia. Jadi, pertanyaannya, emang ini semua cuma soal sebuah kebun yang gagal panen? Tentu aja enggak. Surah ini sendiri seolah-olah nanya ke kita, ngedorong kita buat ngelihat lebih dalam lagi, lebih dari sekedar cerita di permukaannya. Nah, ini dia jawabannya, langsung dari teksnya. Kebun yang hancur itu adalah metafora, gambaran kecil dari hukuman di dunia. Tapi ayat ini ngasih peringatan yang lebih kedal lagi. Seberat apapun hukuman di dunia, perhitungan di akhirat itu jauh lebih dahsyat. Surah ini kemudian ngajuin pertanyaan yang logis banget, seolah-olah nantang para penentangnya. Masa sih,
Kami akan memperlakukan orang yang taat sama seperti orang yang berdosa. Ini tuh penegasan inti dari keadilan ilahi. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensi yang setimpal. Setelah ngegambarin soal keadilan dan hukuman, fokus surah ini balik lagi nih ke sang pembawa pesan, Nabi Muhammad, dengan serangkaian instruksi terakhir tentang gimana cara menghadapi ini semua. Perintahnya jelas, maka bersabarlah. Beliau diminta buat sabar dengan teguh dan diingetin buat jangan sampai kayak Nabi Yunus, yang karena kehilangan kesabaran sama kaumnya, pergi dengan tergesa-gesa dan malah berakhir di dalam perut ikan. Ini pengingat yang kuat banget buat selalu percaya sama waktunya Tuhan. Dan luar biasanya, surah ini membawa kita balik lagi ke titik awal. Setelah semua penjelasan dan perumpamaan tadi, kita dihadapkan lagi sama reaksi para penentang. Mereka tetap kekeh sama pendirian mereka, nuduh beliau gila. Ini nunjukin betapa giginya penolakan mereka terhadap kebenaran. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Apa intinya? Surah ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang agung. Pesan ini bukan cuma buat satu orang, satu kaum, atau satu zaman aja. Ini adalah pengingat abadi untuk seluruh alam semesta. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kita bisa ngelihat cerminan dari kisah pena dan kebun ini di dalam hidup kita sendiri? Gimana tema abadi tentang karakter, konsekuensi, dan iman ini bergema dalam setiap pilihan yang kita buat sehari-hari?